Ini mah ceritanya bagusan dibikin movie. 俺ありがとう助かった。交わる世界揺らぐ心走れユーマ。 Halo guys, kembali channel Day Chandra dengan video yang udah ditunggu banget. Kemunculan Omega Void di Stage Show. Karena kemarin Da Ultra ini baru muncul di Ultra Menza Live crossover bareng Blazar sama Arc ya. Asli nih stage show-nya bagus loh. Dari fanservice-nya, interaksi antar Ultra, ceritanya, bahkan ada Gento sama Yuma juga. Jadi gak nanggung-nanggung ya guys. Makanya beberapa dari kita pun lebih pengen bikin jadi movie crossover aja. みんなの応援無駄にはしない。 Yamana Sarume Seijin berusaha untuk menyatukan tiga bumi berbeda agar hancur, sekaligus menciptakan tiruan dari para Ultra. Literally diubah jadi robot semua dong. Jadi ini dia Ultra Menza Live crossover Blazar Arc and Omega. Langsung aja, check it out. Oke, sebelum ngomongin hal menarik dan poin penting ini gue bakalan bahas alur cerita stage show-nya dulu ya. Karena ceritanya lumayan panjang sih. Dibuka dengan member baru dari Kaitokutai cabang lain bernama Hibiki yang menjelaskan mengenai Kaitokutai. Tiba-tiba, kaiju seperti Black King, EX Zeton, Guigas pun muncul entah dari mana, dan kemudian dilawan Sorato sekaligus dibantu oleh Kosei menggunakan Rekines. Pastinya di tengah battle bakalan pakai Rekines armor lah, sehingga para kaiju berhasil dikalahkan. Habis battle barusan di sini Hibiki sempat nelpon Sorato sama Kosei dari K-Monitor ya. Yang mana mereka akan terus menginvestigasi kejadian kali ini. Berlanjut ke bumi Arc, Graham juga muncul secara tiba-tiba dan akan dilawan oleh Arc. Yuma pertama kali ngeliat Graham pasti bakalan heran. Ini kaiju apaan? Ya secara battle cukup ngerepotin. Namun begitu, Graham berhasil dikalahkan dengan Solis Armor. Setelah battle selesai, Yuma sempat ngerasa sesuatu yang gak enak sih. Karena kaiju barusan itu kemungkinan berasal dari dimensi lain. Gak tahu kenapa tiba-tiba malah ada cahaya misterius gitu loh. Yang mana Yuma dan Yuppie bisa melihat dua bumi di langit. Kok ada bumi lain? Kembali ke bumi Omega, sekali lagi para kaiju kembali muncul. Tapi tiba-tiba Hibiki ditolong oleh Earth Garon yang sedang dikendalikan Gento Taicho. Pas pertama kali dengar Scar pasti heran lah. Itu organisasi mana lagi? Meskipun Earth Garon cukup kerepotan, dia pun ditolong oleh Omega sehingga mereka bisa berhasil mengalahkan kaiju barusan. Dari sini Gento Taicho ngeliat Omega kayak udah gak heran ya guys. Ini mah pasti Ultraman dari dimensi lain. Setelah itu Sorato pun memperkenalkan diri kepada Gento kalau namanya adalah Omega. Ultraman Omega. Yoroshiku, Arkun. Yoroshiku onegai itashimasu. Kemudian Arkun pun menjelaskan kejadian misterius ini kepada Sorato maupun Hibiki, kalau ada tiga bumi yang akan mengalami kehancuran jika bersatu. Jadi di sini mereka bakalan cari tahu dalangnya siapa ya. Cuma caranya gimana? Pas Gento Taicho pengen jawab, diserang lagi dong sama kaiju. Ya makin tambah repot lah. Udah gitu Earth Garon sampai kebantai banget loh. Dan alhasil membuat Gento pun memilih berubah menjadi Blazar. Walaupun Sorato udah tahu Blazar ini Gento Taicho YTTA lah. Langsung tim up bareng. Yang tiba-tiba Arc juga sampai ke bumi Omega untuk ikut membantu. Wah ini jadi makin rame ya guys. Dan para kaiju dengan cepat berhasil dikalahkan. Pastinya di sini Sorato pengen kenalan sama Arc dong. Meskipun dia sempat bingung nama Arc sama Arkun juga. Karena penyebutannya lumayan mirip sih. Arc desu. Ultraman Arc. Yang mana Arc bersama Yuppie juga berusaha mencari tahu dalang di balik kejadian ini. Mendengar info dari Kosei, mereka sempat mendeteksi energi misterius di suatu tempat. Mungkin dalangnya di situ kali. Sehingga ketiga Ultraman ini akan menuju ke sana dan bekerja sama. Walaupun Blazar kelihatan diem doang gitu-gitu, Sorato ngerti dia ngomong apa loh. Sesampai di sana mereka pun berhasil menemukan sebuah tower. Cuma pas mau dihancurin gak semudah itu ya. Soalnya mereka sempat di-ambush robot kaiju juga. Yang membuat Omega, Blazar, dan Arc harus bertarung secara terpisah. Setelah Arc berhasil mengalahkan para robot,
tiba-tiba Yuma pun dikejutkan dengan kemunculan Gil Art. Kok bisa? Dan ternyata Gil Art ini cuma robot doang ya guys. Jadi tambah repot lagi. Di sisi lain, Hibiki bersama Yuppie dan Art Kun juga sampai ke sini, yang mana mereka sempat diserang oleh para kaiju, kemudian bisa bertemu dengan dalang di balik kejadian ini, yaitu Sarome Seijin. Di sini Sarome Seijin langsung ngejelasin tujuan dia yang sebenarnya ya. Jadi rencananya dia pengen ngancurin 3 bumi Ultraman secara bersamaan gitu. Udah pasti nih dari battle, wah mereka makin kebantai sih. Bahkan sampai ada Dark Blazer loh. Tanpa berpikir panjang, Sarome Seijin pun berubah menjadi Omega Void dengan menggunakan Omega Slugger tiruan ciptaannya. 俺が宇宙最高の頭脳を持つサロメの科学力だ。 Secara battle bener-bener yang intens dan sengit banget. Bahkan dari segi jurus ini plek ketiplek ya guys. Sehingga membuat para Ultra pun mengalami kekalahan. Walaupun begitu, Omega dan kawan-kawan ada dibantu sama Ultraman lain sih. 諦めなければ奇跡は君たちに。 Gila nih Omega Void kacau weh. Namun dengan mereka yang tidak menyerah beserta Ultra Charge dan bantuan Ultraman lain, Omega, Blazer, dan Art bisa kembali bangkit kemudian menggunakan Final Form masing-masing. Battle-nya jadi makin epic ya. Habis semua udah dihancurin, sisa Omega Void doang. Yang mana dia masih mempunyai sebuah tombak misterius menyerupai Valgenes Halberd. Meskipun Valgenes Armor belum cukup kuat, tapi dengan kerjasama dari Blazer dan Art, pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Omega Void. Selebihnya nih tinggal say goodbye aja ya guys. Blazer sebelum pulang sampai berdoa dulu dong. ご丁寧にどうも。 Terus ada pesan dari Ginto Taicho juga sih. 感謝する。ありがとう。 Dan diakhiri dengan Art, yang mana di sini Yuma sempat ngasih pesan juga ya guys. Pesannya kurang lebih kalau kedepannya ada ancaman baru tetap harus semangat. 頑張ってね。 Dan gak lupa endingnya Sorato pasti lapar lah. 腹減ったー。 Overall, buat stage show crossover Omega nih emang yang seru banget ya. Kalau ada kesempatan diadaptasiin jadi movie, mungkin villainnya bakalan ganti kali. Karena sebelumnya di Zero Gaiden, Sarome Seijin udah pernah jadi villain juga. Ntar ceritanya lumayan mirip pula. Dan jujur ini gue salut banget untuk Mbak Subur. Soalnya tadi yang comeback gak cuma Ultraman-nya doang ya guys. Sekalian ada Ginto sama Yuma dong. Padahal pas awal-awal announcement stage show-nya udah gak harap banyak loh. Iya, Blazer sama Art bakalan balik. Tapi ini sekalian bareng human host-nya nggak. Kalau mereka cuma muncul jadi cameo terus gak ada interaksi mah kurang. BTW bagi yang nungguin movie Omega, denger-denger sih announcement-nya bulan depan ya. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Oke, yang pertama, kemunculan Omega Void. Merupakan versi tiruan hitam dari Omega, yang mana Sarome Seijin berhasil mendapatkan data Omega agar bisa menciptakan bentuk ini. Bahkan sampai ke alam berubah juga loh. Anjir, ada Omega Slugger sama Omega Meteonya dong. Sehingga dengan wujud ini, Omega Void bisa mengalahkan para Ultra. Ngomongin desain dari Omega Void ini literally cuma repaint doang ya guys. Bodinya diubah jadi warna lain seperti kombinasi hitam maupun silver dengan mata berwarna ungu. Misal warnanya dimiripin kayak Shadow, kebayang nggak sih? Tapi keren atau enggaknya kembali ke selera masing-masing ya. Dari gue pribadi sih oke-oke aja. Udah gitu kemarin di Twitter udah banyak yang repaint mainannya loh. Kayak SAF, Sofubi, jadi mah bagus weh. Kemudian dari segi jurus sama seperti Omega, ada Omega Slash, Reticular Kosen. Tapi Reticular Kosennya beda di pergelangan tangan ya. Sebelum ngeluarin Kosen harus ngepal mirip Shadow gitu. Terus dia bisa pakai Omega Slugger juga, dan mempunyai tombak tiruan mirip seperti Valgenes Halberd. Kalau ditanya apakah Omega Void ini bisa pakai armor, harusnya gak bisa sih. Karena di sini Sarome Seijin gak punya Meteo Kaiju tiruan ya. Oh, kalau ada kacau lah. Sempat ngira Kamedon armor loh. Terakhir, soal mainan ini belum ada info maupun update terbaru. Kira-kira kedepannya Omega Void bakalan dibikinin mainan gak? Mungkin DX Omega Slugger-nya, SAF, atau enggak Sofubi. Kalaupun ada sih minimal Sofubi ya guys. Ntar mau dibikin eksklusif event segala macem, terserah dah. Yang penting ada. Masuk akal juga ya. Asli ini secara gak langsung kita kayak ngasih ide ke Banda ya. Yang dua, Gento dan Art Kun. Dari bumi Blazer ini perwakilannya ada Gento Taicho sama Art Kun. Mengetahui kejadian misterius ini, mereka pun segera menuju ke bumi Omega menggunakan Earth Garrot.
Yang mana pas interaksi bareng karakter lain sih cukup bagus ya guys. Udah gitu Archon ada mode Androidnya loh. Jadi selain kenalan di sini Soroto bisa team up bareng sama Blazar juga. Yang ada Soroto jadi penerjemah Blazar dong. Rupanya dia ngerti Blazar ngomong apa ya. Kemudian bisa saling jaga rahasia masing-masing. Sesama Ultraman lah. Mana Soroto di ending hampir keceplosan lagi. Untung Gento Taicho suruh dia diem sih. Kalau nggak pasti bocor tuh. Yang 3, Yuma dan Yuppie. Ya, sama seperti Gento dan Archon tadi, ini di setiap bumi kayak udah punya perwakilan masing-masing ya. Justru awal mula kejadiannya di bumi Art dulu loh. Yang mana setelah melawan Grind, Yuma dan Yuppie menuju ke bumi Omega untuk mencari tahu dalang di balik kejadian misterius ini. Dari segi interaksi bareng sama Soroto pun cukup bagus juga ya guys. Yuma sebagai senior senpai sih oke-oke aja. Terus sebelum menyerang nih Soroto sering dengar kata Yuma. こいつらを倒した後で合流しましょう。わかった。 Ya mimpin tetap Soroto kok. Kalau Yuppie kira-kira gimana bang? Dia sih lebih kayak nyemangatin sama temanin Hibiki doang ya. Biasalah tuh, mirip-mirip di series. Yang keempat, kembalinya Emba, Zero, dan Z. Asli nih kayaknya fanservice buat ngeramein aja deh. Karena kemunculan Emba, Z, sama Zero itu gak terlalu ngaruh ke cerita ya guys. Jadi kalaupun mereka gak muncul, ceritanya tetap bagus. Kurang lebih sekedar cameo doang lah. Yang mana mereka ikut membantu Omega dan kawan-kawan untuk bisa mengakhiri rencana Sarome Seijin. Udah gitu kemarin posternya seingat gue ada direvisi juga loh. Di tengahnya ditambahin Emba, Zero, sama Z dong. Padahal mereka mau dimunculin pas akhir acara atau sesi foto pun gak masalah. Mungkin bisa kayak Ultra Rock Hyundai atau enggak Ultraman TDG. Soalnya pas sesi foto mereka ada dimunculin ya. Hai guys, ya jadi segitu aja untuk Ultraman Z Live Crossover Blazar Art and Omega. Buat teman-teman yang pengen nonton stage show-nya nih, kemarin gue sempat nemu ada yang upload di YouTube sih. Kalau nggak salah tuh channel orang Brazil deh. Udah gitu ada subtitle Inggrisnya juga. Jadi pas nonton bisa ngerti mereka ngomong apa aja ya guys. Dan ditunggu apakah kedepannya Mbak Subur bakalan bikin begini lagi. Siapa tahu tahun depan ada ya kan. Biar makin rame. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi tambahan ataupun yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye. BTW breakdown besok ya.